Ketika Jepang mulai bau kari, warga ngamuk, polisi sibuk, budaya kaget. Di Tokyo ada orang buang sampah di trotoar, nggak ada yang ambil 3 hari, tahu-tahu ribut sama polisi dan viral. Yang bikin heboh katanya itu gara-gara budaya baru dari India yang dibawa ke Jepang. Seriusan? Di Jepang lagi gencar-gencarnya membuka pintu buat pertukaran budaya dan tenaga kerja dari India. Program ini niatnya bagus, biar Jepang yang krisis tenaga kerja bisa terbantu dan orang India bisa dapat peluang kerja yang lebih baik. Tapi beberapa bulan setelah program ini jalan, masalah kecil mulai muncul dan lama-lama membesar. Di distrik Shinagawa, warga Jepang heboh karena banyak sampah yang ditaruh sembarangan di pinggir jalan. Orang Jepang bingung, biasanya buang sampah itu diatur dan ada jadwalnya. Bahkan ada stiker khusus dari kantor pemerintahan setempat. Setelah diselidiki, ternyata itu sampah pekerja migran asal India yang baru pindah. Dia nggak tahu aturan dan mikir, di India juga begitu, nanti ada yang ambil. Polisi datang, warga nontonin dan viral di medsos. Captionnya, Tokyo mulai kehilangan ketertiban, ini bukan Jepang yang kita kenal. Nah, sedangkan kejadian lain di apartemen sempit khas Jepang, tetangga sebelah protes karena dapurnya sering bau kari menyengat. Orang India ini sebelahnya dibilang, kami cuma masak kari kambing sama biryani, itu makanan rumah kami. Tapi orang Jepang bilang, kami punya aturan tentang smell harassment, bahkan parfum aja bisa dianggap gangguan. Konflik makin memanas, bukan cuma soal makanan tapi soal norma hidup dan privasi. Dan adapun kejadian lainnya, beberapa anak muda India ngumpul di taman sore hari, nyalain speaker dan muter lagu Bollywood sambil joget-joget rame-rame. Warga Jepang yang lewat merasa terganggu. Taman umum bukan tempat konser. Akhirnya orang-orang mulai kirim surat ke pemerintahan. Media lokal mulai liput soal kenaikan gangguan lingkungan dari warga asing. Puncak konfliknya di salah satu stasiun Tokyo, sekelompok warga Jepang tua bikin demo kecil-kecilan. Mereka bawa spanduk, Jepang bukan tempat uji coba budaya. Media India ngerespon keras, komunitas India di Jepang merasa disudutkan. Padahal banyak dari mereka ikut aturan dan sopan. Saling serang di media sosial mulai terjadi. Orang Jepang kaku banget, dikit-dikit salah. Versus orang asing yang gak mau belajar budaya lokal. Budaya bukan cuma soal makanan dan musik, tapi juga norma sosial, etika, dan cara hidup. Konflik muncul kalau dua budaya besar bertemu terlalu cepat, tanpa edukasi yang cukup. Enggak semua warga India salah, enggak semua warga Jepang benci orang asing, tapi persepsi bisa rusak cuma karena beberapa kejadian kecil. Nah, jadi solusi pemerintahan Jepang untuk menanggapi masalah ini kayak gimana? Nah, pemerintahan Jepang mulai bikin program pelatihan budaya lokal buat imigran baru. Warga Jepang diajak ikut workshop tentang keragaman budaya dan cara adaptasi 2 arah. Sedangkan beberapa influencer India dan Jepang bikin kolaborasi konten soal budaya yang saling menghargai. Nah, lo boleh suka kari, lo juga boleh suka sushi. Tapi kalau lo buang sembarangan sampah dan nyalain speaker full volume, ya jangan heran Jepang mulai sensi. Tag temen lo yang suka traveling atau lagi kerja di luar negeri dan kasih tahu, hidup di negara orang itu bukan soal lo bawa budaya lo doang, tapi juga ngerti cara hidup mereka. Kesimpulannya, pertukaran budaya itu penting, tapi kalau enggak diiringi edukasi dan empati, bukan keberagaman yang lahir, malah konflik. Budaya itu bukan buat dipaksain, tapi buat dipahami pelan-pelan.